betul-betul saya tidak tahu bahwa ostomed itu harus seperti itu gitu. Kita sapa dulu Ibu Siti Martia. Halo Ibu Siti. Bu Bibi, kan kayak gini lagi. Gimana kabarnya Ibu Siti? Ya, Bu Bibi sehat. Ya. Iya Bu Siti, boleh sharing. Mungkin kita mau coba nih, Bu Siti boleh sharing pengalamannya selama ini. Bagaimana, mungkin boleh diceritain stoma yang Ibu miliki itu jenisnya apa, terus bagaimana selama ini Ibu merawat stoma ini. Terus kira-kira nih sebenarnya apa saja sih yang perlu diketahui sebagai seorang ostomed ketika menjadi ostomed baru? Apa aja yang perlu, menurut pengalaman Ibu nih, yang kira-kira perlu diketahui sebagai ostomed di awal-awal menjadi ostomed itu apa kira-kira? Waktu saya pertama menjadi ostomed ya, memang sebelumnya saya sudah dikasih tahu sama dokter bedahnya, tapi betul-betul saya tidak tahu bahwa ostomed itu harus seperti itu gitu. Oh iya. Harus ya. Tapi setelah tahu ya kan pertama ya agak-agak loh di luar. Tapi saya pertama itu belum tahu itu usus, Bu. Belum tahu. Ya. Oh iya. Pertama ya. Saya bilang, "Dok, ini kok ada daging di luar ini ya," gitu. Dokternya kayak lama-lama itu usus, Bu. Oh iya. Oh ini namanya stoma ini gitu. Ya, saya di ICU baru 2 hari ICU, saya baru tahu bahwa saya dibikin itu gitu. Itu, Bu. Memang saya nggak terlalu banyak nanya, adalah saya pokoknya saya sedang sakit, saya sedang di dokter, saya sedang bikin ini, stoma itu seperti apa saya juga belum tahu gitu. Jadi ya sudah gitu. Itu aja Bu Pipit. Jadi iya, berarti memang waktu itu belum tahu. Nah, sampai akhirnya Ibu tahu cara merawat stoma, terus bagaimana waktu itu Ibu, apa yang Ibu lakukan dalam perjalanannya sampai akhirnya Ibu bisa tahu stoma itu bagaimana dan bagaimana cara merawat stoma. ya, Mungkin setelah di ruang perawatan, Bu, setelah di ruang perawatan saya dirawat sama suster saya. Jadinya ini apa, Dok? Ini Bu, karena ini begini Ibu dibikin sama saya. Pada akhirnya saya cara suster merawat membuka kantong stomanya, saya lihat terus. Begitu ya, saya sedih juga sih. Tapi setelah saya pikir-pikir, teman-teman di sekitar saya juga seperti itu semua, Dok, Bu. Oh iya. Ya, di sekitar saya waktu itu itu juga pakai stoma juga, Bu. Berarti kayak satu ruangan memang banyak temennya gitu ya, jadi nggak merasa sendiri ya, Bu? Iya. Ibu ada yang permanen, kata saya dari kecil. Maaf nih, saya Mbak Siti, kalau boleh tahu, ya, apakah sebelum dioperasi itu tidak ada perawat yang ngasih tahu atau
memberitahu bahwa nantinya seperti ini gitu, tidak ada yang ngasih tahu. Saya tahu, Juli. Saya nggak nanya itu seperti apa, nggak nanya. Saya terima aja bahwa ini, tapi bentuknya seperti apa saya nggak nanya gitu. Jadi setelah dioperasi saja saya baru tahu bahwa itu stoma begitu, Bu. Pada saat sebelum operasi pun harusnya dikasih tahu bahwa nanti akan seperti ini gitu. Nah tadi saya dengar kan Mbak Siti ini kayaknya nggak ada yang ngasih tahu begitu ini. Jadi sama seperti saya dulu. Tidak ada yang ngasih tahu loh kok perut saya ada usus keluar gitu. Tapi untungnya Mbak Sitinya mau terima. Oke lanjut deh Mbak Siti ceritanya. Iya. Mungkin saya agak ralat sedikit ya Bu. Ya mungkin waktu itu saya dikasih tahu sebenarnya bahwa saya akan dibikin lubang di perut gitu Bu. Bikin lubang lewat perut untuk jalan buang air besar. Nah terus saya bayangin kok seperti itu ya bagaimana ya gitu. Tapi saya nggak banyak nanya juga sih Bu waktu itu. Jadi setelah dioperasi baru saya tahu bahwa oh seperti itu. Seperti inilah stoma itu gitu ya. Ya. Namanya stoma saya nggak tahu, baru tahu setelah dirawat di lapangan gitu. Jadi Bu Siti yang Ibu lakukan nih kan akhirnya belajar perawatan stomanya dari perawat yang ada di ruangan ya. Nah selanjutnya bagaimana Ibu akhirnya bisa merawat stoma itu sendiri? Pengalaman pertama Ibu merawat stoma sendiri di rumah itu bagaimana? Boleh diceritain nggak? Terus kira-kira sebenarnya menurut pengalaman Ibu nih, kalau misalkan Ibu bisa terulang lagi, kira-kira apa aja yang seorang ostomed baru itu perlu ketahui sebelum dia setelah dia operasi gitu. Jadi apa yang perlu diketahui gitu oleh ostomed itu sebenarnya? Yang perlu ditanyakan ke petugas kesehatannya mungkin, ke tim medisnya. Oh iya. Kalau menurut saya harus tanya ya Mbak Pipit ya. Iya. Ya, efeknya kalau ya mungkin makan apa yang harus dihindari, kalau kayak stomach makan apa aja, minuman apa saja, terus bagaimana caranya gitu. Itu mungkin itu kali ya yang waktu itu saya tanya sama suster ya, kalau saya nggak salah ingat gitu. Ya, jadi tadi Bu Siti mengatakan bahwa yang beliau tanyakan ke perawat dan di rumah sakit itu adalah mungkin cara perawatannya sama makanan dan minuman yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi. Ya, saya pengen tahu Mbak Siti bisa adaptasi dengan kondisi dengan stoma itu berapa lama dari setelah operasi? Saya itu tahu bahwa saya dipakai stoma, saya ya sudah langsung menerima sih Bu, alhamdulillah gitu. Hilang ya? Nah, kadang hilang, kadang ada jelas. Kenapa kayaknya sinyalnya sih Bu ini. Sinyalnya mungkin ya. Jadi kita bisa ambil kesimpulan ya Pit, bahwa perawat stoma di tiap-tiap rumah sakit itu memang sangat diperlukan untuk memberikan edukasi kepada orang yang mau menjalani operasi untuk dibuatkan stoma, baik sebelum maupun setelah atau pada saat masih dirawat di rumah sakit atau sudah pulang ke rumah. Itu selalu harus diberi pengetahuan bahwa cara merawat stoma seperti apa, kalau ada kendala-kendala, kalau ada istilahnya tuh kenapa kantong saya kok bocor terus atau bagaimana cara masangnya betul atau tidak. Memang sangat diperlukan perawat-perawat stoma. Nah, seperti Bu Mas Ria ini tidak atau awalnya bahwa dia tidak tahu menahu mengenai itu. Tapi dengan berjalannya waktu, beliau ini bisa belajar sendiri. Kesimpulannya kan seperti itu. Ya. Kalau dokter kemungkinan tidak akan memberitahu caranya bagaimana.
mungkin dokter juga udah banyak kesibukan, banyak yang dioperasi atau banyak ini pasien, jadi dokter bahkan mungkin tidak akan menyampaikan, hanya paling ibu nanti dibuat dioperasi, dibuatkan lubang pembuangan, hanya seperti itu, tetapi tidak menjelaskan bahwa nanti akan seperti apa, ya kan? Nah, kesimpulannya bahwa perawat-perawat stoma di tiap-tiap rumah sakit memang diperlukan. Itu. Pit, yang lain Pit, apa Pit? Iya, dan sebenarnya mungkin edukasi dari baik dokter ataupun perawatnya ketika sebelum pembuatan stoma itu penting ya, supaya penerimaan pasien juga jauh lebih baik. Dan satu lagi sebenarnya bahwa ostomed itu harus menjadi ostomed yang mandiri, artinya harus mampu melakukan perawatan stomanya sendiri, dan anggaplah stoma itu sebagai teman, karena masih banyak juga orang-orang yang mungkin masih takut untuk merawat stomanya sendiri, jadi harus semangat untuk bisa merawat stoma itu secara mandiri, karena itu penting. Kemandirian ostomed itu adalah salah satu tujuan dari edukasi perawatan stoma. Jadi memang harus mandiri edukasi stoma. Ya, mungkin banyak ostomed-ostomed yang sudah kita undang ke sini, semuanya itu adalah ostomed-ostomed yang sudah mandiri dan mereka sudah mampu kembali ke kehidupan mereka secara normal, kembali ke kehidupan sehari-hari. Jadi jangan takut dan terus semangat. Iya, berarti begini, nanti suatu saat kita akan undang ostomed yang baru, istilahnya dalam artian bahwa sama sekali tidak tahu, maksudnya sama sekali belum tahu caranya atau apa, jadi masih benar-benar baru yang masih dalam adaptasi, karena masih dalam baru berapa minggu atau apa, itu nanti supaya bisa cerita juga bagaimana kesulitannya, bagaimana untuk merawat stoma itu seperti apa, gitu ya Pit ya? Iya mungkin. Oke, mungkin terima kasih Bu Siti. Halo. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk. Maaf ya Bu, nggak. Ya. Nggak apa-apa. Terima kasih sudah mau menyempatkan hadir di Bisik Ostomed ini. Sama-sama Ibu. Semoga cerita dari Bu Siti tadi bermanfaat untuk ostomed lainnya ya. Baiklah, kita tutup Bisik Ostomed ini. Terima kasih untuk sahabat ostomed yang sudah mau menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Episode berikutnya.